Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Penonton Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shingji season 5 episode 9 ya guys. Dan karena animasinya baru rilis minggu depan, kalau gitu kita kasih spoilernya dulu ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Bailang pun bangkit dan secara perlahan-lahan ia bisa menekan Yihu. Tapi sayangnya tiba-tiba saja gerombolan siluman cacing pun muncul. Para siluman cacing pun mulai mengerubungi Xiaoyu dan juga Bailang. Mereka semua sangat bernafsu untuk segera memakan Bailang dan Xiaoyu. Jelas saja hal itu membuat Xiaoyu pun sangat panik. Bailang pun kini segera membela diri. Ia pun segera menghajar para siluman cacing yang mengarah kepadanya. Dengan sengit, Bailang pun mulai menghajar satu persatu siluman cacing di situ. Akan tetapi, Xiaoyu pun kini dibuat tambah panik karena Yihu tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mereka berdua. Bailang pun segera menyuruh Xiaoyu agar jangan jauh-jauh darinya, karena Xiaoyu bisa tewas jika tertangkap oleh siluman cacing itu. Dan tapi tiba-tiba saja Yihu pun muncul dan langsung membuat Bailang terkejut. Yihu pun menatap tajam dan berkata kalau ia sangat mudah memenangkan pertarungan ini karena ini adalah wilayahnya. Dan tiba-tiba saja siluman cacing kini berhasil menenggut dan membawa kabur Xiaoyu. Jelas saja hal itu membuat Bailang sangat terkejut. Ia pun segera berlari untuk mengejar Xiaoyu. Tapi sayang sekali, Yihu pun tiba-tiba saja muncul di depan Bailang dan pukulan Yihu yang sangat telak dan kuat membuat Bailang pun terlempar dan terluka parah. Sementara Xiaoyu pun kini berteriak-teriak minta tolong dan ia memberontak dengan sekuat tenaga. Tapi sayang sekali Xiaoyu tak cukup kuat melepaskan diri dari siluman cacing. Dan maklum, siluman cacing pun segera menggeret Xiaoyu ke dalam tubuhnya dan memakannya. Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, karena ternyata Yihu pun datang dan langsung mengangkat tubuh siluman cacing. Yihu pun meremas dengan kuat dan majerot. Seketika Yihu pun menebas tubuh siluman cacing itu. "Lepaskan makan malamku!" teriaknya. Siluman cacing yang telah mati itu pun lalu segera mengeluarkan Xiaoyu dari mulutnya. Siluman cacing lain yang melihatnya pun jadi ketakutan dan mereka pun kabur dari situ. Dan kini Yihu pun sudah berdiri di hadapan Xiaoyu. Dan dengan tatapan yang tajam, Yihu pun mengatakan kalau ia sangat penasaran kenapa gadis naga itu begitu spesial sehingga para dewa surga sangat ingin mendapatkannya. Xiaoyu yang badannya masih agak lemas pun memberitahu Yihu kalau ia mempunyai kekuatan yang bisa menyelamatkan semua makhluk di dunia. Dan jika Yihu memakannya, maka akan membuat banyak orang menderita. Mendengar hal itu, Yihu pun tak peduli karena yang penting baginya adalah makan dan makan. Dan saat ini Yihu sangat bernafsu untuk segera memakan Xiaoyu. Ia pun lalu bersiap untuk segera mengeksekusi Yihu dan masrak. Tiba-tiba saja Bailang pun sudah berada di depan Xiaoyu untuk melindungi Xiaoyu dari cakaran Yihu. Melihat hal itu membuat Yihu sangat geram karena Bailang selalu saja menghalanginya untuk mendapatkan Xiaoyu. Tapi Yihu pun juga keheranan dengan tubuh Bailang, karena harusnya serangan telaknya mengakibatkan luka yang fatal kepada Bailang. Malah kini terlihat luka Bailang pun menghilang. Dan dengan tatapan yang tajam, Bailang lalu mengatakan kalau yang ada di pikirannya cuma satu, yaitu adalah hanya melindungi Xiaoyu. Hanya dengan pikiran itu, Bailang kini bisa melampaui batasan kekuatannya dan bisa menyembuhkan luka dalam tubuhnya. Dan mau berapa kali pun Bailang jatuh, maka dia akan selalu bangkit untuk melindungi Xiaoyu. Yihu pun jadi tambah kesal. Ia pun tanpa basa-basi segera memberikan serangan kepada Bailang secara bertubi-tubi dan bernafsu. Tapi tak disangka, Bailang yang mendapat serangan yang brutal itu, luka-lukanya yang begitu parah seketika cepat pulih dan darahnya berubah menjadi api ungu. Yihu pun sangat syok melihatnya. Dia pun lalu menyadari kalau tekad Bailang benar-benar sangat besar untuk melindungi Xiaoyu. Dan Yihu pun mulai menyadari kalau saat ini kekuatan Bailang telah melampaui kekuatannya. Yihu pun kini jadi panik. Ia pun lalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Seketika ia mengeluarkan jurus harimau terkuatnya. Sementara Bailang pun juga tak mau kalah. Ia pun juga mengeluarkan jurus serigala terkuatnya. Dan tak disangka kekuatan Bailang yang sekarang terlalu kuat untuk Yihu, membuat Yihu pun terlempar ke atas.
Dan tak berhenti di situ, saat Yihu akan terjun ke bawah, Bailang pun kini melesat untuk melakukan serangan fatality dan jedrot. Serangan Bailang benar-benar sangat fatal buat Yihu. Yihu pun kini terjatuh ke tanah dengan luka yang sangat parah dan berlumuran darah. Bailang yang saat ini sudah menggila pun ingin segera membunuh Yihu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.